Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Permata dengan NIM 2020143529 dari kelas 4N Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mata Kuliah Kepramukaan. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu A. Tujuan kepramukaan. Pada dasarnya, kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu secara intelektual, spiritual, sosial, maupun fisik. Mengacu pada pengertian pramuka di atas, adapun tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentuk karakter, kepribadian, dan akhlak yang mulia para generasi muda. Kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Ketiga, mengenali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Pendidikan kepramukaan diharapkan mendukung pembentukan kompetensi sosial peserta didik. Di samping itu juga dapat digunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha penguatan kompetensi keterampilannya. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar kepramukaan yang terdiri atas, yaitu 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri sendiri. Dan 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Materi yang selanjutnya yaitu B. Proses pendidikan bagi peserta didik ditunjukkan pada pencapaian tujuan gerakan pramuka. Proses pendidikan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk peserta didik itu sendiri dalam lingkungan alam mereka sendiri, dipimpin oleh mereka sendiri, tetapi di bawah bimbingan dan tanggung jawab orang dewasa sebagai pembinanya. Proses pendidikan bagi peserta didik ini diatur melalui syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK serta pramuka ganda. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pramuka. Syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK merupakan syarat pilihan yang dapat dipilih secara bebas oleh masing-masing pramuka. Dengan syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK, peserta didik secara tidak langsung dibawa bergerak setingkat demi setingkat menuju ke tujuan gerakan pramuka. Untuk lebih jelas akan penulisan uraian satu persatu mengenai golongan dan tingkatan dalam setiap golongan. Yang pertama, 1. Untuk pramuka siaga usia 7-10 tahun ada 3 tingkatan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU, yaitu A. Siaga mula, B. Siaga bantu, dan C. Siaga tata. Sejak tingkat siaga bantu, seorang pramuka siaga dapat mencapai syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK sebanyak-banyaknya sesuai dengan minat, bobot, dan pilihannya. SKK siaga hanya ada 1 tingkatan, terdiri dari bermacam-macam kecakapan. Seorang siaga tata yang mempunyai kecakapan dan persyaratan tertentu dapat mencapai pramuka siaga Garuda. Kedua, untuk pramuka penggalang usia 11-15 tahun, A. Penggalang ramu, B. Penggalang rakit, C. Penggalang terap. Sejak tingkat penggalang rakit, seorang pramuka penggalang dapat mencapai syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK sesuai dengan pilihannya. Seorang penggalang terap yang memulai kecakapan dan persyaratan tertentu dapat mencapai pramuka penggalang ganda. 3. Untuk pramuka penegak usia 16-20 tahun, A. Penegak bantara, B. Penegak laksana. Baik penegak bantara maupun penegak laksana, keduanya dapat mencapai syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK sesuai dengan pilihannya. Seorang penegak laksana yang memenuhi syarat-syarat tertentu dapat mencapai pramuka penegak ganda. Keempat, untuk pramuka pendega usia 21-25 tahun, hanya ada 1 syarat-syarat kecakapan umum atau SKU yaitu pendega.
Sesudah dilantik pendega, ia dapat mencapai syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK sesuai dengan pilihannya. Pramuka pendega yang mempunyai syarat-syarat tertentu dapat mencapai pramuka pendega Garuda. Materi ketiga C, ditinjau dari lingkungan hidup manusia. Maka terdapat 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pertama dan utama adalah lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang dapat bersifat mendidik. Lingkungan kedua adalah lingkungan sekolah yang tugas utamanya adalah untuk melaksanakan program-program pendidikan atau pembimbingan, pengajaran, dan latihan. Lingkungan ketiga adalah lingkungan masyarakat yang bersifat mendidik seperti dalam lingkungan organisasi, gerakan pramuka, Palang Merah Indonesia, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan pendidikan sendiri adalah usaha sadar penyiapan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, ataupun latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Gerakan pramuka adalah gerakan ataupun lembaga pendidikan yang komplementer dan suplementer atau melengkapi dan memenuhi pendidikan yang diperoleh oleh anak, remaja, dan pemuda di rumah maupun di sekolah. Pada segmen yang belum ditangani oleh lembaga pendidikan yang lainnya, yang pelaksanaannya menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan di alam terbuka atau yang sering disebut dengan outdoor activity, dan yang sekaligus dapat menjadi upaya sleep education bagi dan oleh anak, remaja, pemuda pramuka sendiri. Pendidikan dalam kepramukaan diartikan secara luas adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik, baik dia sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sasaran pendidikan dalam arti luas tersebut adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berperan tangguh pada nilai dan norma masyarakat. Materi terakhir D, pendidikan karakter di gerakan pramuka, salah satunya dengan sistem AMONG oleh pembina, dengan penanaman nilai-nilai kepramukaan ke anggota gerakan pramuka yang memiliki kontribusi yang besar kepada pangkalan gugus depan karena penggolongan peserta didik berdasarkan usia sesuai dengan jiwa perkembangannya. Pendidikan sepanjang hayat dan berkesinambungan serta bertingkat di masing-masing golongan dan dipisahkan antara peserta didik putra dan peserta didik putri. Pendidikan yang dilaksanakan di dalam gerakan pramuka adalah pendidikan sepanjang hayat, berkelanjutan, serta memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna dan membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Baik, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.